merupakan suatu wilayah di mana sistem adat istiadat dan norma yang berlaku masih kuat dengan sistem penduduk agraris. Sedangkan kota merupakan suatu wilayah yang mudah mengalami perkembangan dengan sistem adat dan norma yang kurang ketat serta sifat kependudukan yang non-agraris. Interaksi desa dengan kota, yaitu hubungan timbal balik antar unsur-unsur yang ada pada desa maupun kota tersebut. Faktor yang mempengaruhi interaksi desa dengan kota menurut Edward Woolman adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya wilayah yang saling melengkapi atau regional complementarity. Desa dan kota akan berinteraksi karena tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Contohnya, penduduk kota membutuhkan beras. Karena produksi beras berasal dari desa, maka terjadi interaksi. Yang kedua, kemudahan perpindahan dalam ruang atau transferability. Karena ketersediaan sarana dan prasarana transportasi. Yang ketiga, tidak adanya kesempatan untuk berintervensi atau intervening opportunity. Interaksi dapat terjadi antara kota dan desa bila tidak ada pihak ketiga yang menghambat interaksi. Adapun manfaat interaksi kota dengan desa adalah sebagai berikut. Yang pertama, hubungan sosial ekonomi penduduk desa dan kota meningkat. Yang kedua, pengetahuan penduduk desa meningkat, terutama dalam penggunaan teknologi di bidang pertanian, berita, dan informasi lewat televisi. Yang ketiga, banyak terjadi arus urbanisasi. Yang keempat, terjadi hubungan saling menguntungkan atau saling ketergantungan dalam pemenuhan kebutuhannya sendiri. Yang terakhir adalah pembangunan sarana dan prasarana transportasi sehingga memudahkan akses menuju desa. Menurut Bintarto dalam Wardiatmukoka, wilayah-wilayah zona interaksi adalah sebagai berikut. Yang pertama ada city. City adalah suatu daerah yang memiliki sarana kehidupan dan penghidupan modern atau pusat kota. Yang kedua ada suburban atau forog, adalah suatu area yang lokasinya dekat pusat kota atau inti kota dengan luas mencakup daerah penglaju atau komuter. Yang ketiga, suburban fringe adalah suatu daerah peralihan antara kota dengan desa mengelilingi suburban. Yang keempat, urban fringe adalah daerah batas luar kota yang mempunyai sifat mirip dengan kota. Yang kelima ada rural urban fringe, adalah daerah yang terletak antara kota dengan desa yang ditandai dengan penggunaan tanah campuran. Yang keenam ada rural atau desa, adalah daerah yang memiliki suasana kehidupan desa dan kehidupan yang agraris. Teori titik henti. Teori ini dimanfaatkan untuk memperkirakan lokasi garis batas antara penduduk yang menguntungkan diri pada penduduk yang lain. Dengan teori ini dapat diperkirakan penempatan lokasi industri atau pelayanan-pelayanan sosial antara dua wilayah sehingga dapat dijangkau oleh penduduk kedua daerah tersebut. Adapun rumus untuk titik henti ini yaitu THAB sama dengan JAB per 1 ditambah akar PA per PB. THAB yaitu jarak lokasi titik henti dihitung dari kota yang jumlah penduduknya lebih kecil. JAB yaitu jarak antara kota A dan kota B. PA yaitu jumlah penduduk kota yang lebih besar. PB yaitu jumlah penduduk kota yang lebih kecil. Contoh soal, jumlah penduduk kota J sebanyak 40.000 orang, kota K sebanyak 10.000 orang. Jarak kota J dan K adalah 95 km. Tentukan lokasi titik henti antara kota J dan kota K. Penyelesaian. Diketahui PA sama dengan 40.000 orang, PB sama dengan 10.000 orang, JAB sama dengan 95 km. Ditanyakan THAB. Jawab, THAB sama dengan JAB per 1 ditambah akar PA per PB sama dengan 95 per 1 ditambah akar 40.000 per 10.000 sama dengan 95 per 1 ditambah
akar 40.000 per 10.000 sama dengan akar 4. Jadi 95 per 3. Hasil akhirnya yaitu 31,67 km. Jadi jarak titik henti antara kota J dan kota K adalah 31,67 km diukur dari kota K yang jumlah penduduknya lebih besar. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.